kasih kabar biar segera masuk. Mbak Nui, sendirian kah di ruangan? Cek, cek. Mbak Nui? Iya. Oke. Mbak Uta, Mbak Upi ya? Belum. Baru datang. Oke, sip, sip. Ya, linknya dikopikan aja ke ke jendela itunya. Webnya. Enggak link di situ ya? Enggak, kayaknya kok nggak bisa link gitu ya, kok ngopinya itu. Nggak langsung link gitu. Nah. Ini dibuka Pak Kepala Balai atau Pak Kasih atau langsung ini Mas? Oh iya. Harusnya kan biar ada dokumentasi sudah di secara instansi. Oh iya. Nggak Pak, tapi nggak apa-apa itu. Bisa sebentar lagi. Oh, nanti sebentar lagi. Oh. Tetap nunggu kan? Tetap nunggu. Oke. Oh iya.
Bunganya Bu Didin bagus itu belakangnya. Cak. Hmm? Masih menunggu Pak Kepala Balai ini. Bentar lagi Bapak Ibu.
Nanti yang memaparkan kurikulumnya Pak Asep. Di Pak Imam bilang, monggo yang memaparkan yang lain. Lanjut mulai itu, lanjut lagi Pak Imam. Imam aja. Saya mau bahas ini Mas Haris nih. Mau bahas? Saya mau bahas. Pak Imam di sini kan beliau di sini kan. Pak Imam ada datang di ruangan. Siapa sih nganu? Pak Amin, Pak Haris. Kok aku nggak denger ya? Halo? Oke, lanjut Mbak. Lanjut. Ini tuh undangannya bisa disebar nggak ya? Maksudnya kan kalau misalnya pesertanya dari luar, itu justru menguntungkan Pak Haris karena nilai angka kreditnya lebih besar karena masuk nasional. Boleh. Share aja. Boleh, Pi. Terima kasih. Yo. Kalau mau di-share ke teman-teman yang lain bisa Mbak, mungkin ada teman-teman penyuluh atau apa gitu mungkin. Oke, ini soalnya Bu Urfi nanya, Monggo aja. boleh di-share apa enggak? Tapi kalau menurut Mah, bagusan memang pesertanya dari luar gitu, jadi lumayan nambahin angka kredit juga. Pokoknya untuk Bu Rufi, Bu Ultah apa yang boleh ya Mas Haris ya? Boleh lah. Itu Mas Haris ya? Boleh. Namanya itu penipuan. Nuhun. Lanjutkan. Kata Pak Haris. Penungguan apa tadi?
Memang dengan BPK lagi dicairkan. Ya itu apa Pak kasih aja gitu. Nah. Kali. Bisa sebenarnya internasional sebetulnya. Ibu gigi benar. Di luar negeri. Tes 1, 2, 3. Ada yang bisa dengar suara saya? Siap Pak Sena. Siap dengar, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya barusan dapat mandat dari Pak Kepala Balai untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Widaiswara, lingkup Balai Diklat Kadipaten, kawan-kawan di staf penyelenggara. Pagi ini acara kita sesuai dengan undangan yang sudah diberikan adalah kita akan mengadakan seminar hasil penelitian tindak lanjut diklat kewidaiswaraan berjenjang tingkat menengah. Dan nanti di sesi berikutnya kita akan membahas draft kurikulum
pendampingan unit manajemen hutan rakyat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti pada saatnya Pak Haris akan membawakan makalah ya, judulnya adalah pengembangan kapasitas penyuluh kehutanan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan pada hutan rakyat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti pada saatnya Pak Haris kami persilakan, dan saya pesankan buat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom meeting ini, siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti kegiatan ini supaya hasil ini, materi ini bisa diikuti dengan baik, bisa dihitung sempurna, dan menambah pengetahuan kita dalam kegiatan tugas sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa merupakan amal ibadah kita pada pagi ini. Saya kira demikian Pak Amin, Pak Joko, dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, dan saya mohon izin setelah ini saya akan mengikuti rapat juga pada waktu yang bersamaan. Bila ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Balai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang acara kami pandu, mohon izin kami pandu untuk acara ini ke depannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa jelas, terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu? Alhamdulillah jelas Pak. Selamat datang juga Bapak dan Ibu-Ibu juga yang dari penyuluh kehutanan ini yang sudah bergabung juga, alhamdulillah. Siap. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini merupakan kebahagiaan kita, rasa syukur kita bahwa ini merupakan kegiatan pertama yang alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan di tahun 2021 ini, ya, yaitu dengan kegiatan webinar ilmiah hasil penelitian yang ini merupakan penelitiannya Pak Haris Prasetyo. Nah, mengapa ini penting? Nanti kita bisa simak paparan beliau ya. Dan sebelumnya, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, selaku moderator kami di sini mengucapkan selamat juga kepada Bapak Haris Prasetyo yang sudah menyelesaikan kegiatan penelitian kediklatannya, yang ini merupakan tindak lanjut dari diklat atau pelatihan WI tingkat menengah yang kemarin sudah diikuti secara virtual juga bersama dengan LAN, dan kali ini ditindaklanjuti dengan uji kompetensinya. Jadi uji kompetensinya itu adalah dalam hal ini melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah. Alhamdulillah pada hari ini beliau sudah menyelesaikan, dan pada hari ini juga akan memberikan hasilnya, ya, men-sharekan hasilnya kepada kita terkait dengan tema yang beliau nanti akan sampaikan. Bapak Ibu sekalian, penelitian ini berjudul pengembangan kapasitas penyuluh kehutanan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan atau PUHH pada hutan rakyat. Sangat menarik sekali ini tema atau judul yang diambil oleh beliau, terkait erat juga dengan fokus para penyuluh di lapangan, yang memang spesifik ini nanti lingkupnya membahas tentang bagaimana peningkatan kapasitas Bapak Ibu penyuluh di daerah dalam kaitannya dengan ilmu PUHH ini. Baik Bapak Ibu sekalian, menyingkat waktu saja ya, kami bagi ini nanti menjadi 3 sesi ya, presentasi atau paparan yang nanti disampaikan oleh Pak Haris Prasetyo ya. Kemudian nanti selama kurang lebih 15 menit, kemudian nanti pembahas utama. Nah, telah hadir juga di sini
Ya, selamat datang Pak Asep Masturin yang bertindak selaku pembahas utama pada kesempatan presentasi Bapak Haris Prasetyo. Kemudian nanti terakhir, sesi yang terakhir adalah pembahasan oleh audiens ya, audiens kita kurang lebih 15 menit juga. Jadi kita manfaatkan saja waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Dan sembari juga bapak-bapak, ibu-ibu juga penyuluh yang lain yang ada di lapangan bisa memberitahukan juga kepada teman-teman yang lain barangkali. Siap. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, aturannya hanya singkat saja, sederhana saja ini Bapak Ibu ya. Jadi selama kegiatan webinar ini mohon para peserta sekalian untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Selama kegiatan ini ya. Nanti pada saat sesi-sesi yang sudah saya sampaikan tadi ya, baik itu pembahas utama maupun pembahas umum, nanti baru Bapak Ibu boleh menyampaikan masukan ataupun pertanyaan terkait dengan judul penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Haris Prasetyo. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya kegiatan ini, dan kepada Pak Haris Prasetyo, mungkin Pak kayaknya Mas saja ya, Mas Haris Prasetyo, untuk bisa memulai memaparkan presentasinya. Kami beri waktu maksimal 15 menit Mas untuk bisa memaparkan hasil penelitiannya. Pada Mas Haris kami persilakan. Terima kasih Pak Joko. Mohon izin untuk share screen. Suaranya udah belum masuk ini. Tes. Ya, sip. Oke. Pagi Pak Joko. Siap Bapak, ya. Sehat gimana? Alhamdulillah, sehat Bapak. Ya, ini presentasinya akan kita segera mulai Bapak. Kita siap. Dulu. Ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum. Oke. Baiklah, Assalamualaikum. Lag itu sebentar Mas Haris, Belum. Belum masuk. Oke, sebentar. Siap Pak. Belum ya? Ya, sambil menunggu Mas Haris menyiapkan file presentasi yang akan ditayangkan. Ya, jadi selamat datang juga kepada Bapak Ibu dari Dinas Provinsi ya, yang sudah bisa bergabung di kita. Jadi kita tetap bisa bergerak ya, walau terpisah jarak gitu ya, Bapak Ibu ya. Tetap bisa bergerak dan terpisah jarak ya. Semoga saja ini bisa menjadi motivasi kita di awal tahun untuk bisa memulai dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan wawasan pengetahuan bagi kita sekalian. Sebentar, masih belum. Bapak Ibu juga silahkan yang baru bergabung bisa mengisi layarnya kayak gini juga Mas Susi.
absensi di link absensi yang sudah kita sampaikan di chat ya. Nanti mohon bantu teman-teman yang lain juga, barangkali ada yang belum melihat chatnya. Itu udah ada link absensinya dan link materi dari Mas Haris Prasetyo. Baik, sudah tampil Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Ya, silakan. Baiklah. Baik, terima kasih Pak Joko selaku moderator. Baik Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini saya akan coba mempresentasikan hasil penelitian dari kemarin diklat kewirausahaan berjenjang tingkat menengah. Di sini saya mengambil judul pengembangan kapasitas penyuluh kehutanan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan atau PUHH pada hutan rakyat. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahan baku untuk industri perkaryaan dari hutan alam semakin menurun. Pada tahun 2015 8,3, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 5,7. Sementara di sisi lain bahan baku pasokan industri kayu untuk dari hutan tanaman dan hutan rakyat meningkat terus. Dari hutan rakyat meningkat dari 4,8 juta meter kubik pada tahun 2015 menjadi 6,2 juta meter kubik pada tahun 2018. Namun di sisi lain peningkatan itu masih ada kendala di lapangan. Salah satunya menurut Nur Rahman 2012, kebijakan tata usaha kayu rakyat dikeluhkan petani sebagai penghambat pengembangan hutan rakyat. Pada awalnya seperti itu. Kemudian perizinan diperlukan untuk pengangkutan kayu. Dalam perizinan itu seringkali ada biaya transaksi yang dipertimbangkan yang akhirnya akan mengakibatkan harga kayu di tingkat tapak khususnya atau yang diterima petani relatif rendah. Itu menurut Maryudi et al. 2013 dalam Soraya 2017. Kemudian rendahnya pengetahuan petani terkait dengan sistem perizinan ini menyebabkan petani rentan terhadap manipulasi oleh pedagang yang mengurus perizinan kayu. Kemudian dalam banyak kasus menurut Widodo 2015 dalam bertransaksi seringkali pedagang itu melakukan penilaian di bawah volume kayu. Ini beliau mengambil lokasi penelitian di NTB. Jadi yang mereka kira 4 meter kubik ternyata kayu itu nilainya lebih, bisa sampai 10 meter kubik. Artinya di situ ada kerugian yang ditimbulkan oleh kurangnya pengetahuan terkait dengan pengukuran kayu ini. Kemudian di sisi lain menurut Irawanti 2014 bahwa kegiatan penyuluhan untuk petani dalam banyak kasus masih kurang maksimal. Penyuluhan kurang bahan materi penyuluhan, kemudian kurangnya pengalaman serta kesempatan pelatihan. Di sisi lain, ada penelitian juga menurut Triandoko 2016 bahwa materi penyuluhan yang disampaikan petani saat ini masih terbatas pada teknik budidaya, kemudian pembibitan dan konservasi, materi tentang pemasaran produk, kemudian kebijakan yang mendukungnya atau tata usaha relatif masih kurang atau bahkan tidak ada. Kemudian di sisi lain di kami diklat sebagai balai diklat yang mempunyai tupoksi untuk menyelenggarakan diklat. Dalam 3 tahun terakhir ini data pendaftar diklat untuk PUHH ini relatif menurun ya. Kemudian ada pembatasan umur. Jadi pembatasan umur 40 tahun ini sedikit menghambat juga untuk kita. Di 2018 kita masih 38 yang kurang dari 40 tahun. Kemudian di 2019 masih ada 33. Tapi di tahun 2020 yang kemarin akan kita laksanakan sebelum pandemi itu hanya 11 pendaftar yang memenuhi kriteria kurang dari 40 tahun. Akhirnya di kami kemarin mengambil kebijakan ada beberapa dari satu kabupaten itu yang mengirimkan peserta yang lebih dari 40 tahun. Atas dasar latar belakang tersebut kemudian rumusan masalah yang coba disampaikan adalah bagaimana tingkat pengetahuan penyuluh dalam kegiatan PUHH ini, kemudian strategi pengembangan kapasitas apa yang
diinginkan oleh penyuluh dalam kegiatan PWH pada hutan rakyat ini. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengukur tingkat pengetahuan penyuluh dalam kegiatan PWH. Kemudian yang kedua, strategi pengembangan yang diinginkan penyuluh. Manfaat dari sisi akademis menjadi informasi yang dalam memperkaya teori terkait dengan PWH atau penyuluhan. Kemudian secara praktisnya diharapkan dari gambaran atau potret yang ada ini bisa menjadi bahan untuk usulan revisi kurikulum, artinya tidak dibatasi 40 tahun lagi gitu. Harapannya bisa seperti itu. Kemudian lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di BDK Kadipaten, kemudian direncanakan pada bulan ini sudah dilaksanakan yang Oktober sampai Januari kemarin. Jadi di bulan November, Oktober itu pembuatan proposalnya, kemudian di November sudah mulai dilakukan pengambilan datanya. Mungkin Bapak maaf. Mungkin Bapak Ibu juga di sini mungkin ada yang jadi respondennya. Terima kasih. Kemudian di Desember dilakukan pembuatan laporan termasuk sampai Januari. Kemudian di Januari ini coba kami presentasikan hasil dari yang kami dapatkan. Kemudian metode penelitiannya yang pertama pengetahuan mengenai tingkat pengetahuan penyuluh, dalam hari ini terkait dengan seperti kita ketahui bahwa ketika PWH ada tiga kegiatan di situ, pengenalan jenis, pengukuran, dan dokumen kayunya. Nah, ini dilakukan melalui kemarin tes, kemudian tes itu kita lakukan uji validitas, uji reliabilitas, kemudian dilakukan analisis deskriptif terhadap hasil tesnya. Kemudian untuk strateginya, jadi kita coba ketahui karakteristik respondennya seperti apa, kemudian pelatihan, apakah pernah mengikuti pelatihan dan sebagainya, kemudian pilihan pengembangan kapasitas yang diinginkan, strateginya seperti itu. Ini melalui kuesioner dan beberapa mungkin kemarin sempat dilakukan wawancara. Nah, populasinya berdasarkan data dari Pusluh di Simluhut itu kurang lebih penyuluh di Jawa itu 1032 orang. Nah, ini khususnya yang di wilayah pelayanan Kadipaten Jawa Barat, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Dari situ kita coba ambil sampel minimum 100 responden atau 10% dari kisaran angka minimum maksimum tersebut menurut Sobandi 2016. Dari minimum 100 sampel tadi, dari kuesioner yang kami sebarkan melalui Google Form itu kembali atau yang mengisi kuesioner kurang lebih ada 142 responden. Kemudian dari ini instrumen yang kemarin kami sebarkan melalui Google Form. Kemudian dilakukan analisis data dari 25 soal yang terkait dengan untuk mengukur tingkat pengetahuan tadi, dilakukan uji validitas. Ada 5 soal yang nggak valid. Jadi 5 soal yang nggak valid itu kita buang. Jadi ada 20 soal untuk ditindaklanjuti sebagai untuk mengetahui tingkat pengetahuan penyuluh. Jadi di situ nilai validitasnya 0,267 sampai 0,67 dengan melebihi dari R hitungnya 0,257. Kemudian nilai reliabilitasnya 0,724 lebih besar dari koefisien yang dipersyaratkan yaitu minimal 0,6. Kemudian dari itu kemudian dilakukan kategori tingkat pengetahuan. Jadi baik ketika jumlah benar lebih besar sama dengan 75%, sedang 56 sampai 74, dan kurang ketika nilainya kurang sama dengan 55% menurut Damayanti et al 2017. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh, jadi karakteristiknya kurang lebih ada 142 tadi, dari Jawa Barat kurang lebih yang mengisi 50 responden, Jawa Tengah 25, Jawa Timur 39, DIY 8, tidak menyebutkan ansal instansi 20, tidak menyebutkan ansal instansi di sini dia cuma menuliskan CDK-nya gitu kan, nggak menyebutkan kabupaten mana dan sebagainya gitu. Jadi agak susah untuk mengetahui lokasi atau provinsinya. Kemudian jenis kelaminnya 111 laki-laki, perempuannya 31, umurnya yang kurang dari sama dengan 40-37 responden, kemudian yang lebih besar 41-105 responden. Kemudian berdasarkan masa kerjanya 0 sampai 10 tahun 46, kemudian 11 sampai 20 tahun 24, dan lebih dari 21 tahun 72. Artinya kalau di sini masa kerja kemarin dicek juga umurnya kurang lebih mungkin hampir banyak yang lebih dari mendekati masa pensiun. Jadi ini menjadi artinya persiapan juga mungkin nantinya untuk Pemda untuk melakukan regenerasi baik melalui
rekrutmen CPNS atau melalui in-passing. Kemudian karakteristik responden selanjutnya terkait pelatihan. Pelatihan di sini yang pernah mengikuti 32, sementara yang belum 110. Artinya ada 23% yang sudah pernah mengikuti pelatihan terkait dengan PUH ini. Sementara yang hampir 77% belum pernah mengikuti. Pelatihan pun juga beragam. Ada yang menyampaikan bahwa pelatihan itu diikuti tahun 2004, 2005, 2006. Artinya mungkin dulu masih di dinas dengan mungkin statusnya masih wasganis gitu kan. Untuk yang dalam waktu dekat-dekat ini mungkin masih terbatas. Artinya kan aturan baru terkait dengan PUH kan sekitar tahun 2016. Nah, itu masih agak terbatas untuk yang pelatihan di tahun-tahun tersebut. Kemudian sosialisasi masih ada 70%, 71% yang belum pernah mengikuti sosialisasi terkait dengan PUH ini. Gitu. Kemudian akses terhadap peraturan ini ada sekitar 54% yang pernah mengakses terhadap peraturan PUH ini. Kemudian SNI lebih sedikit 42% karena memang untuk mengakses SNI ini ada kalau kita langsung di websitenya BSN itu kita harus login dan sebagainya. Jadi mungkin lebih susah. Kemudian terkait dengan pengenalan jenis kayu ini ada 4 pertanyaan terkait dengan biasanya bidang pengamatan kayu porinya di mana atau analisis anatomi struktur dan sebagainya, ciri kayu dan sebagainya, termasuk jenis kayu rimba dan atau kayu jati gitu kan. Nah, di sini masih ada yang memang agak susah adalah ketika kita membahas tentang anatomi atau struktur kayu gitu kan, cirinya apa gitu memang agak susah. Cuma mungkin di lapangan meskipun sulit di lapangan ini petani maupun penyuluh relatif lebih mudah atau bisa mengenali pohon atau kayu yang mereka miliki karena memang mereka mengenal dengan pasti pohon yang mereka tanam apa atau yang memang sudah umum atau biasa dimiliki oleh para petani ini. Kemudian terkait dengan pengetahuan pengukuran kayu ini ada beberapa yang mungkin masih nilainya cukup kecil seperti pengukuran diameter kayu jati gitu kan. Kalau kayu jati kan kita ukur melalui lilit ya, kita lilit di bontos terkecilnya. Cuma kemarin masih sebagian ada yang kita ukur garis tengah panjang pendek gitu kan pada kedua bontos dan sebagainya. Itu masih artinya masih ada rancu di situ. Perbedaan ini tergantung pada pendekatan yang digunakan. Kalau jati kan kalau menggunakan pendekatan rumus Malian, kemudian kalau rimba kan Bereton Matic gitu kan, akan menentukan perbedaan dalam penentuan diameter yang digunakan. Kemudian dalam penetapan diameter gitu kan masih ada beberapa yang mungkin masih agak bingung di situ. Karena kan kalau di jati kan kita atau di rimba ya, di sini pengukuran diameter kayu sengon kita cari garis tengah terpanjang, terpendek, kemudian di kedua bontos. Kalau di sengon ini kan kemarin masih ada beberapa yang ini, kemudian dalam pembulatannya di situ kan kalau ada angka di belakang koma kita turunkan ke bawah. Nah, itu ada yang dinaikkan gitu kan. Nah, ini ada karena nanti akan berpengaruh kepada volume yang ada, termasuk penetapan diameter pangkal kayu bulatnya tadi. Kemudian panjangnya juga ada yang dalam pembulatan kan 10 cm dibulatkan ke bawah. Ini ada yang pembulatannya ke atas gitu kan. Untuk pembacaan tabel dari kemarin dari soal yang dikirimkan ada terkait dengan tabel relatif bisa. Kemudian cacat ada yang masih ada sedikit bingung gitu di situ. Kemudian terkait dengan dokumen kayu ini cukup ya beragam ya. Ini terkait dengan dokumen kebanyakan sekarang kan nota angkutan ini sudah benar ya di sini Sengon menggunakan nota angkutan. Kemudian kalau kayu jati ini kemarin terkait dengan dokumen kayu jati kan kalau dulu memang kita pakai SKB Cap KR atau SKAU gitu kan. Nah, cuma sekarang kan dokumen yang digunakan di kayu rakyat semuanya nota angkutan. Di sini masih ada beberapa yang mengalami kebingungan. Kemudian termasuk juga untuk penggunaan sendiri. Kalau dulu kita memang mengenal ada nota angkutan penggunaan sendiri, sekarang kita nota angkutan saja. Nah, itu terkait dengan item-item yang di soal. Kemudian
secara keseluruhan dari nilai tadi yang masuk dalam kategori kurang mencapai lebih dari 71%, kemudian cukup sekitar 14,79%, kemudian yang baik kurang lebih 13,38% gitu kan. Jadi di sini apa ya, untuk pengetahuan memang mungkin dulu ketika masih di dinas itu mungkin banyak yang terlibat di tata usaha, termasuk mungkin dulu ada yang ngurus dalam administrasi dan sebagainya, kemudian sekarang dipindahkan ke JDK dan sebagainya, mulai berkurang kan perannya di situ, akhirnya mungkin agak kurang di pelatihan dan sebagainya, sehingga berpengaruh ke tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan ini juga banyak pengaruhnya ya, ada yang mungkin ya umurnya, kemudian masa kerja, diklat dan sosialisasi gitu kan, saling mempengaruhi. Kemudian di sini juga menurut Trison 2012 bahwa untuk bidang pemamanenan ini sangat terbatas ini karena biasanya yang terlibat memang hanya petani atau pedagang. Kemudian terkait dengan penyuluhan PUHH, 50% penyuluh belum pernah melakukan penyuluhan PUHH ini. Ada yang beberapa alasan atau kendala, misalnya ada belum paham tentang aturan PUHH, kemudian masih memerlukan pengembangan kapasitas, peraturan yang berubah relatif cepat, kemudian petani merasa kurang perlu dan biasanya langsung menjual kayu ke pedagang, kemudian petani tidak mau repot dengan pengurusan dokumen yang ada, kurangnya anggaran penerimaan massal, atau masih ada miss juga di sini. Ada beberapa penyuluh yang merasa bahwa itu tugasnya wasganis gitu kan, jadi merasa ini takut ada tumpang tindih kewenangan di situ gitu kan. Padahal sebenarnya di aturan juga di Permenhub Permen LHK 85 2016 kemudian Jungto P48 tahun 2017 itu di situ penyuluh diharapkan saya ininya kurang pasti, tapi di situ harapannya penyuluh ini bisa terlibat langsung di situ. Sementara wasganis sebenarnya lebih kepada di hilirnya atau di industrinya. Kemudian terkait dengan sebenarnya penting nggak sih PUHH ini? 96 responden menyatakan bahwa ini penting gitu kan, karena memang petani belum tahu, biar petani bisa menghitung potensi kayunya, hutan rakyatnya dan sebagainya gitu kan. Namun ada beberapa ini juga bahwa peraturan dianggap lebih mudah, namun peraturan yang ada ini sebagian besar responden menyatakan bahwa ini sulit diperoleh data gambaran potensi hutan rakyat yang ada gitu. Kemudian berdasarkan pilihan pengembangan kapasitas yang diinginkan itu hampir 60% itu masih menginginkan diklat gitu kan. Artinya ini bisa jadi untuk refleksi bagi kami di Balai Diklat untuk menyelenggarakan diklat gitu kan. Cuma polanya nanti seperti apa. Kemudian sosialisasi 30%, workshop 20%, lainnya 5% gitu kan. Nah, pelatihan ini menurut Raharjo itu penting terhadap kinerja pegawai. Kemudian pelaksanaan diklat juga meningkatkan prestasi kerja dari pegawai Musdaya dan Nurasya 2017. Kemudian pengembangan kapasitas ini menarik juga bahwa ada beberapa itu coba menggunakan share learning gitu kan, artinya pembelajaran antar, kalau yang sudah berjalan itu pembelajaran antar petani. Jadi misalnya di situ petani yang sudah sudah mengikuti pelatihan bisa menyebarkan ke petani lain yang mungkin belum sempat ikut pelatihan dan sebagainya. Di situ mungkin model ini bisa dikembangkan antar penyuluh gitu kan. Cuma memang kemarin dari tindak lanjut wawancara terhadap beberapa penyuluh ini belum bisa dilakukan gitu kan, untuk yang katakanlah PUHH ini mungkin sifatnya umum gitu kan, belum bisa dilakukan. Ada beberapa kemarin yang sudah mengembangkan sosialisasi, atau setelah diklat itu lakukan sosialisasi terhadap penyuluh itu yang sudah jalan kemarin terkait dengan misalnya multimedia atau SIG gitu kan, itu relatif sudah jalan. Jadi yang sudah diklat dilakukan sosialisasi ke teman yang lain. Artinya model seperti ini mungkin bisa dikembangkan di kedepannya di Bapak Ibu, sehingga semakin banyak informasi yang bisa diperoleh. Kemudian pilihan lokasi pengembangan kapasitas. Jadi baik itu apakah diklat atau sosialisasi atau workshop ini, Bapak Ibu responden ini pengennya kalau bisa di lokasi yang dekat dengan mereka, artinya di CDK gitu kan. Artinya ini bisa juga, artinya model seperti ini bisa mungkin diadopsi, model kayak blended learning yang kemarin
kami lakukan. Jadi teorinya online gitu kan, kemudian prakteknya dilaksanakan di lokasi di CDK Bapak Ibu kemarin yang sempat kita lakukan diklat cuka kayu di CDK 8 Kuningan itu teori secara online, kemudian prakteknya kita lakukan langsung di lapangan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini bahwa hasil penelitian terhadap tingkat pengetahuan penyuluh terkait dengan PUHH ini termasuk dalam kategori kurang, artinya 71% responden masih kurang. Kemudian artinya sementara pengembangan kapasitas yang paling diinginkan di situ adalah diklat gitu kan. Jadi ini bisa menjadi artinya untuk melakukan revisi kurikulum gitu kan. Karena setelah kami cek lagi beberapa diklat khususnya di bidang PHPL ini dengan materi yang hampir sama gitu kan. Ada yang batasan umurnya berbeda gitu kan. Seperti kemarin TUHH bagi Polhut tahun 2010 itu 50 tahun, sementara PUHH bagi Polhut tahun yang sama 40 tahun. Ada teknik identifikasi jenis kayu itu tidak dibatasi umurnya gitu kan. Sementara PUHH hutan kayu hutan rakyat sama hutan negara itu 40 tahun. Ada juga kalau nggak salah yang terakhir kemarin di Ganis itu 50 tahun. Jadi sebenarnya ini bisa jadi juga alternatif bagi kami untuk revisi kurikulumnya gitu kan. Bahkan kemarin ada salah satu penelitian menurut Soeharto 2019 itu berdasar bahwa menyarankan sebaiknya tidak dilakukan pembatasan umur gitu kan. Tapi kalau tidak dibatasi juga mungkin sebenarnya bagus juga. Cuma di sisi lain mungkin perlu pencermatan lagi. Kemudian model blended learning gini, karena tadi sebagian besar responden pengen dilakukan di CDK atau di sana, itu mungkin bisa dikembangkan model seperti ini. Kemudian model pembelajaran atau sosialisasi antar penyuluh juga bisa dilakukan. Kemudian sarannya perlu mungkin penelitian lebih lanjut terkait dengan sebenarnya pengaruh umur atau dasar penentuan batas dalam persyaratan mengikuti diklat itu seperti apa. Jadi bisa dikaji lebih lanjut. Nah, kemudian ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Joko selaku moderator. Baik, terima kasih. Tes. Halo? Bisa terdengar suara saya? Dengar ya? Baik, terima kasih pada Mas Haris Prasetyo yang sudah mempresentasikan dengan lancar hasil penelitiannya. Ya, seperti tadi yang kita sudah dengarkan bahwa berawal dari rendahnya pengetahuan petani hutan, kemudian diteruskan lagi dengan adanya penyebab dari pengetahuan petani hutan rakyat yang masih rendah tadi karena kurangnya kegiatan sosialisasi dan juga penyuluhan. Nah, makanya itu kemudian ada upaya-upaya yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian itu, yaitu bentuk-bentuk peningkatan kapasitas ya, yang sudah tadi disampaikan juga oleh Mas Haris pada hasilnya. Ya nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam sesi diskusi. Untuk sesi diskusi yang pertama ini kami persilahkan kepada Pak Asep Masturin SHUT MSC untuk bisa memberikan ulasan Bapak, kemudian ataupun masukan terkait dengan hasil penelitian yang baru saja disampaikan oleh Mas Haris Prasetyo. Waktunya kami berikan maksimal 15 menit juga, Pak Asep Masturin, kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Joko selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semua. Di dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semuanya. Ini kegiatan pertama kami barangkali ini terkait dengan kegiatan yang memang di sini kita juga sekarang mengundang para penyuluh ya. Ini alhamdulillah. Jadi respondennya Mas Haris mungkin salah satunya ada juga Bapak Ibu sekalian. Juga ucapan selamat kepada Pak Haris Prasetyo ya yang sudah
melakukan penelitian, kemudian melakukan seminar hasil. Ini sebetulnya kegiatan lanjutan dari rangkaian kegiatan dalam rangka uji kompetensi Widya Iswara. Jadi tidak hanya penyuluh saja yang uji kompetensi, Widya Iswara juga melakukan uji kompetensi. Dan bisa diselesaikan di Januari ini sudah seminar, dan tahap selanjutnya bisa untuk diajukan dan mendapatkan sertifikat. Ini sebentar lagi menjadi Widya Iswara Madya ini Pak Haris, ya selamat. Ya saya pribadi ini mencapai apa ya sekian bulan gitu, lebih lama. Baik Bapak dan Ibu, terkait penelitian Pak Haris ini sangat menarik dan sangat strategis sekali, memang termasuk untuk masukan kepada manajemen diklat, karena ini memotret terkait satu jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat, itu terkait penatausahaan hasil hutan hak gitu ya. Kemudian peran dari penyuluh kehutanan ini sangat strategis sekali dan sangat penting, karena ini diamanatkan dalam undang-undang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam P85 tahun 2016, Jungto Permen LHK P8 2017, bahwa di situ petani berhak mendapatkan pendampingan dalam PUHH hutan hak. Nah, di sini penyuluh berarti berkewajiban memberikan haknya petani tersebut di dalam melakukan pendampingan. Kemudian tujuan ada PUHH itu juga untuk memberikan hak privat dari masyarakat terkait hak-haknya di dalam penatausahaan hasil hutan, kemudian untuk juga tertib administrasi agar bisa terdata. Ini di sini dipotret oleh Pak Haris, di mana sehingga di dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana peran penyuluh dan juga strategi apa yang bisa dicapai agar PUHH ini masyarakat mendapatkan haknya dalam pendampingan. Gitu ya. Revisi peraturan memang di sini berkali-kali diubah terkait PUHH ini, dan terakhir berada di P85 gitu ya. Nah, juga materi penyuluhan diharapkan, tadi Pak Haris juga sudah menyampaikan bahwa tidak hanya di tataran hulu saja, tetapi juga bisa mencapai kepada hilir. Kalau di hulu terkait teknik budidaya, pembibitan, konservasi, barangkali petani juga sudah mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nah, terkait PUHH dan pemasaran, nah ini yang akan menentukan justru nilai akhir pendapatan atau peningkatan nilai ekonomi dari kepemilikan hutan rakyatnya itu. Nah, sehingga di sini PUHH ini sangat strategis, gitu ya, dan peran penyuluh sangat penting sekali. Yang ingin saya sampaikan juga di sini di dalam pembahasan Pak Haris, di sini ada terkait peraturan Pak Haris ya. Memang peraturan ini berubah-ubah mulai dari keputusan Menteri Kehutanan nomor 126 tahun 2003 tentang penatausahaan hasil hutan, kemudian diganti dengan Permenhub P51 2006 tentang SKAU ya, surat keterangan usul, di mana di hutan hak juga ada SHKR ya. Kemudian diganti juga selanjutnya diganti dengan Permenhub P30 tahun 2012 tentang PUHH dan hutan hak. Kemudian P30 diganti kembali menjadi Permenhub P21 tahun 2015 tentang PUHH yang berasal dari hutan hak, dan terakhir P85 Jungto P48 tentang pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak. Nah, di mana di dalamnya di situ dibahas terkait penerbitan nota angkutan. Nah, ada di terkait nota angkutan, di mana di situ petani menerbitkan, kemudian bisa berisinya secara sendiri, dan untuk nota lanjutan di Jawa, nah itu oleh oleh pemilik TPKRT ya, tempat pengumpulan kayu terdata. Kalau di luar Jawa harus menggunakan GANIS. Kalau di
Permenhub P85 dan perubahannya dengan P48, di situ ada perubahan bahwa di situ bisa diterbitkan oleh pemilik, oleh TPKRT dan yang ditunjuk. Kemudian di situ juga ada perubahan terkait jenis-jenis kayu hasil budidaya. Nah, jenis-jenis apa saja, dan kalau di luar Jawa itu bisa pemerintah daerahnya bisa menambahkan dari jenis yang ada itu, ditambahkan jenis apa lagi yang bisa dengan menggunakan nota angkutan dan nota lanjutan. Kemudian juga disampaikan terkait peran GANIS dan sanksi yang ada, di mana sanksi yang ada ini lebih banyak kepada sanksi administratif untuk hutan hak, gitu ya. Di situ lebih kepada bersifat teguran, kemudian teguran itu disampaikan oleh balai. Nah, di situ Mas Haris bakal belum kelihatan membahas terkait Permen AHK yang terbaru, Pak Haris, yang di halaman 9 itu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan, kan di situ terakhir membahas menggunakan P21, gitu ya, P30 P21. Kemudian selanjutnya ini dari pengetahuan sudah disinggung oleh Pak Haris, di mana tadi diwakili dengan 20 pertanyaan tadi sudah bisa memotret ya dari 100 responden gitu ya, dari sekira kurang lebih 10%. Nah, dari tingkat pengetahuan ini sudah dibahas di simpulan dan saran. Nah, ini saya ingin lebih menekankan kepada, karena ini yang dipotret itu tingkat pengetahuan dan strategi apa gitu ya. Jadi kalau bisa memang lebih ditekankan strategi terpilihnya ini lebih dimenonjolkan gitu ya. Strategi terpilih seperti apa, sehingga itu juga ada nantinya masukan kepada manajemen gitu ya. Nah, di sini kan ada strategi itu bahwa pelatihan ini sangat penting dan dibutuhkan gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor kedua gitu ya, strategi apa? Nah, kalau untuk tingkat pengetahuan di sini simpulan sudah disampaikan bahwa kegiatan POH menunjukkan sebagian besar dalam kategori kurang gitu ya, sekitar 71, karena banyak keterbatasan, bukan berarti pengetahuan di lapangan kurang, tetapi ada banyak hal-hal keterbatasan yang akses dan lain-lain yang didapatkan oleh penyuluh di lapangan. Nah, yang kedua, strategi apa? Di situ didapatkan bahwa diklat. Nah, di situ coba ditampilkan bahwa diklat ini penting gitu ya, bahwa diklat itu menjadi hasil penelitian sangat diperlukan, dan lanjutannya tahap berikutnya adalah sosialisasi gitu ya. Kemudian adapun di dalamnya ada keterbatasan umur di pelatihan di kurikulum. Nah, ini menjadi sebuah saran kalau menurut saya ya. Karena ini tidak menjadi objek penelitian ini, tetapi ini sebuah saran bahwa di situ pembatas meningkat kurangnya pengetahuan itu karena keterbatasan akses untuk mendapatkan pelatihan. Nah, ini saran bahwa nanti ke depan perlu ada perbaikan kurikulum. Ini masukan bagi manajemen di pusat diklat gitu ya. Nah, yang terakhir barangkali ini supaya lebih tajam lagi Pak Haris, mungkin judulnya bisa ditambahkan menjadi strategi pengembangan kapasitas penyuluh kalau menurut saya gitu ya. Tidak hanya pengembangan kapasitas, sehingga di sini muncul bahwa hasil penelitian ini bahwa strategi apa untuk mengembangkan kapasitas penyuluh adalah melalui pelatihan, kemudian melalui sosialisasi gitu ya. Nah, kemudian yang menarik juga di sini di kurikulum itu perlu juga sebuah metode. Ternyata penyuluh ini lebih menyukai di tempatnya sendiri gitu ya, melakukan atau mengeksplor langsung di lokasi. Nah, metode yang dipilih tadi ya bisa metode blended learning dan juga on-site learning. Jadi pelatihan itu full dilaksanakan di lokasi penyuluh, baik misalnya di tataran CDK ya, ataupun misalnya di provinsi. Nah, itu pelatihan ini bisa on-site langsung di lokasi. Dan ini sama seperti dengan masyarakat mungkin ya, ini lebih on-site learning ini sangat sangat penting, dan perhatian petani itu lebih gitu ya dibandingkan dengan kalau pelatihan di luar gitu ya. Karena petani itu bisa melakukan pelatihan juga tidak meninggalkan aktivitas mereka sehari-harinya gitu ya, sehingga on-site learning ini bisa menjadi sebuah masukan bagi manajemen dalam penyelenggaraan atau penyusunan kurikulum yang terbaru.
Itu mungkin dari saya, Pak Joko dan Pak Haris. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Asep Masturin yang sudah memberikan ulasan secara menyeluruh ya. Masukan-masukan ini ataupun catatan-catatan dari beliau mungkin bisa jadi pertimbangan nanti kepada penyaji untuk bisa nanti apakah nanti dipertimbangkan untuk bisa diadopt di penelitiannya. Mungkin itu, kemudian silahkan kepada penyaji Mas Haris Prasetyo untuk bisa menanggapi terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Asep untuk masukan-masukannya. Jadi nanti akan kami tambahkan tadi yang disampaikan Pak Asep. Pertama di judul tadi terkait dengan mungkin perlu tambahan strategi ya. Nanti akan kami tambahkan strategi pengembangan kapasitas penyuluh kehutanan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan. Kemudian tadi disampaikan bahwa peraturan-peraturan terdahulunya mungkin bisa diinikan juga. Sebenarnya kalau di laporan penelitiannya itu sudah coba kami masukkan di tinjauan pustaka. Cuma memang kalau di sini mungkin karena agak dibatasi akhirnya belum dimasukkan. Kemudian terkait dengan saran tadi bahwa mungkin dipertajam lagi tadi strateginya seperti apa, pilihan dan pengembangannya seperti apa, nanti akan kami tambahkan lagi untuk lebih detail, termasuk di tadi batasan umur 40 tahun tadi mungkin dimasukkan di saran tadi. Mungkin sementara seperti itu tanggapannya Pak Joko. Akan kami tambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pembahas Pak Asep selaku pembahas. Mungkin demikian Pak Joko. Baik, terima kasih Mas Haris. Ini melengkapi ya, menyempurnakan apa yang sudah Pak Mas Haris laporkan, temukan di lapangan ya kaitan dengan hasil penelitiannya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita masuk ke sesi diskusi umum ini ya, diskusi umum. Sebelumnya ya kami ingin menyapa sekali lagi karena mungkin masih setelah bergabung juga di sini dari bapak-bapak, ibu-ibu ya, kemudian mbak-mbak, mas-mas atau teh-teh, kemudian akang-akang yang dari Jabar, dari Jateng juga yang sudah kami lihat di monitor. Alhamdulillah yang jelas pada sehat ya Bapak Ibu ya, dengan seragam korprinya itu ya, masih ganteng-ganteng, masih cakep-cakep semua gitu kan ya. Rasa kangen kami sedikit terobati, Pak. Ya. Biasanya kita sudah mulai kegiatan perencanaan diklatnya untuk kemudian bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Balai Diklat ya, ataupun di tempat Bapak Ibu sekalian. Namun karena kondisi seperti ini ya itu tadi yang membatasi kita juga. Namun yang jelas jarak tidak menjadi satu hal yang membatasi kita ya, sehingga kita tetap bisa bertemu, bersilaturahmi Bapak Ibu, mengurangi sedikit rasa kangen kami gitu kepada Bapak Ibu sekalian di tempatnya masing-masing. Terutama di Bapak Ibu di Dinas Provinsi TDK yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu yang sudah bergabung gitu ya. Yang DIY sudah ada yang gabung belum ya, Jatim ya? Ya semoga saja. Nah ini Pak Kepala Balai juga sudah bergabung. Selamat bergabung Pak Kepala Balai. Ya, makasih Pak Joko. Waduh, ini surprise sekali nih, Pak. Iya, surprise banget ini Pak. Silakan Pak, kalau mau ada yang ingin disampaikan dulu Pak sebelum sesi. Ya, silakan Pak. Selain dari Widya Suara kita, fungsional yang lain, dari provinsi mana yang hadir ini? Jabar, Jateng ini Pak yang sudah ya masih hafal gitu. Yang iyalah nanti dibangun yang begini, ya. Kita pakai virtual ya ininya ya. Makasih banyak ya. Ini mohon maaf tadi saya ada entry meeting pendampingan karena ada uji petik BPKRI untuk laporan keuangan tahun 2020. Jadi baru selesai jam 10, sekarang sudah bisa bergabung. Tadi saya nitip Pak Sena untuk membukanya. Ya, makasih ya Pak Joko, saya ngikuti aja. Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Kepala. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang sesi untuk diskusi umum. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan biar lebih silaturahmi kita itu lebih dekat gitu kan ya. Langsung saja ya disampaikan pertanyaannya, jadi tidak usah ditulis. Ya, waktunya juga kita coba dulu 15 menit pertama ya. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, dan kami sangat mengharapkan juga Bapak Ibu
dari penyuluh-penyuluh kehutanan ini yang nanti juga bisa menyampaikan apakah memang sudah tepat, apakah memang sudah benar yang dirasakan ya gitu kan ya. Bapak Ibu sekalian kaitan dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Mas Haris ini gitu kan ya. Oh, ternyata memang masih kurang gitu pengetahuan yang kami dapatkan kaitannya dengan PUH atau dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penguat dan juga apa ya penyempurna nanti dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Mas Haris. Kami persilahkan dulu untuk sesi yang pertama ini kita buka untuk 3 penanya dulu. Silakan. Ada yang resen? Oke, Pak. Ganti nama. Oh, namanya Pak Iwan ya, Pak Iwan ya nih. Iya, iya. Lupa diganti itu nama anak saya. Kemarin dipakai. Siap, Pak. Ya. Oke, nyaman. Silakan Pak Iwan. Ya. Iya, terima kasih Pak Joko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semuanya yang saya hormati para WI ini, pada semuanya hadir dan rekan-rekan penyuluh ya mengikuti. Ini terkait materi hasil penelitian ini cukup baik sekali. Cuma ada yang sedikit kami beri masukan. Yang pertama memang ya di penyuluh, apalagi ini untuk lingkup Jabar ya, karena untuk di tingkat tapak kecamatan atau tingkat CDK itu dinas itu bertumpunya di penyuluh. Jadi sangat diperlukan sekali memang keterampilan kita atau kemampuan kita dalam PUH ini. Nah, selain itu juga kami mengusulkan kalau memang ada pelatihan bukan hanya untuk penyuluh saja. Jadi kalau bisa ada juga yang untuk di masyarakat, terutama yang punya somil. Karena fakta dari kami di lapangan itu mereka banyak yang belum tahu seperti itu terkait dengan PUH ini dan kadangkala dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang di luar daripada kita sehingga pada proses pengangkutan kayu ini ya itu seperti ditakut-takuti mereka itu. Nah, ini jadinya ya itulah praktek di lapangan ya. Sehingga kami sering bilang bahwa aman untuk kayu rawit semuanya itu sudah sangat mudah sekali pengangkutan itu. Jadi tidak ada lagi seperti dulu. Nah, ini fakta di lapangan ini masih belum tahu. Jadi kalau bisa selain daripada penyuluhnya diikutkan di pelatihan PUH, kalau bisa ada juga masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki somil terutama yang bergerak di bidang somil. Itu masukan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan yang sudah memberikan tanggapannya. Oke, nanti sekalian saja nanti disampaikan oleh Mas Haris ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan Pak, Bu. Monggo. Oh, Pak Amin. Oke. Ya, Pak Amin, Pak Uzi, silakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat untuk Mas Haris. Ya, moga-moga ini menjadi langkah awal bagi kita semuanya untuk bisa melakukan satu kegiatan yang lebih menyasar lagi, terutama kaitannya dengan kegiatan peningkatan kapasitas kita semuanya. Dari judulnya sebenarnya saya sudah bisa memprediksi bahwasanya ini kedepannya pasti faktor kurikulum yang sebenarnya menjadi penghambat ini. Nah, ini merupakan satu momen bagi Mas Haris. Artinya apa? Secara empirik ini sudah dibuktikan. Ini bisa menjadi satu dasar kajian. Oh, sinyalnya. Jadi ini landasan empirik barangkali yang bisa memperkuat argumen untuk bisa melakukan kajian akademik untuk perubahan kurikulumnya, Mas. Ya, ini saya pikir memiliki satu keberanian untuk bisa mengubah kurikulum itu. Karena memang menurut saya tidak ada alasan akademik yang cukup logis yang membatasi umur peserta 40 tahun. Sementara teman-teman penyuluh di lapangan itu yang berumur 40 up itu luar biasa banyaknya. Berdasarkan data Mas Haris lebih dari 100 lebih. Ya, hampir 75% responden itu adalah teman-teman penyuluh yang tidak termasuk di dalam persyaratan untuk ikut diklat.
Saya pikir ini langsung tindak lanjuti Mas Haris untuk bisa jadikan sebagai data empirik dan data akademik untuk bisa melakukan satu perubahan kurikulum. Nanti mungkin bisa kita fasilitasi seminarnya ya untuk perubahan kurikulum ini kita hubungkan dengan Pusdiklat mungkin lebih baik lagi. Mungkin itu aja Pak Joko dari hasil nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin Fauzi. Maaf Bapak Ibu yang mungkin kendala jaringan juga sinyal yang membuat sambungan ini putus nyambung ya, dari tadi suaranya mengalami hambatan. Baik Bapak Ibu, ada lagi satu lagi mungkin yang kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian, masukannya atau pertanyaannya, silakan. Cukup dulu aja ya. Oh Pak Imam. Oke, terima kasih banyak. Oke, silakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Mas Haris yang sudah bisa melewati tahap seminar ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ada satu hal mungkin yang menjadi diskusi kita bersama, mungkin terkait dengan kurikulum tadi dan lain sebagainya. Kebetulan saya kemarin itu pada pas waktu membuat kurikulum saya hadir untuk membahasnya di Pusdik. Jadi kurikulum ini pada awalnya memang akan disamakan dengan Danis karena tenaga teknis itu ada penentuan jenis kayu itu ya. Jadi akhirnya pada waktu itu menyepakati bahwa di bawah 40 tahun. Tetapi sebenarnya kalau ini bukan Danis, bisa saja kita rubah umurnya menjadi lebih dari 40 tahun atau sama sekali dihilangkan, tidak masalah. Itu yang menjadi perhatian untuk di kurikulum. Saya itu menginginkan adanya sinergitas antara penyuluh BDK dengan masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa PUH di masyarakat ini antara berjalan dan tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti saya sendiri menebang pohon, gitu ya, saya jual lebih praktis daripada memakai PUH. Dan ini harus kita akui bahwa itu PUH ini antara mati segan, hidup tak mau gitu kan ya. Nah, ke depan memang harapan kita kepada penyuluh yang sudah di peraturan itu sudah diamanatkan untuk menguasai PUH di tingkat tapak seperti Pak Iwan tadi itu. Alangkah lebih baiknya kalau penyuluh itu mempunyai data di wilayahnya kira-kira potensinya apa. Sehingga dalam penentuan PUH-nya itu bisa berjalan. Artinya penyuluh itu harusnya sebagai corong juga bahwa anggaplah penyuluh itu sebagai perantara gitu ya. Kami punya sengon tuh di wilayah kami 500 batang gitu kan. Sehingga PUH-nya pun ditata gitu. Jadi mungkin kepada Mas Haris betul sekali bahwa kita harus mempersiapkan kurikulum juga yang onsite, gitu kan. Jadi karena masyarakat itu belajarnya kan tidak mesti dikurung di dalam kelas, gitu. Jadi memang kita harus persiapkan itu. Dan saran saya kepada penyuluh yaitu menjadi broker-broker kayu rakyat yang bertanggung jawab gitu ya. Jangan jadi broker tapi tidak bertanggung jawab, mengambil keuntungan yang lebih banyak gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang bisa saya sarankan bagi penyuluh dan saya sarankan bagi Pak Haris, mungkin ada penelitian ke arah sana gitu. Sejauh mana sih bahwa
kurikulum kita itu menyentuh ke bawah. Gitu. Tapi kan seperti kita ketahui kalau di bawah itu kan urusannya di bagian penyuluh ya kita ini sebenarnya hanya menyampaikan kepada penyuluh gitu kan ya. Jadi memang bagian kita masing-masing sebenarnya yang penyuluh ya. Gitu. Tapi apa sinergitas kita bisa dibangun sampai ke sana mungkin kurikulum kita harus revisi seperti tadi, mungkin ada kurikulum tambahan bahwa di masyarakat perlu adanya yang lebih dikembangkan lagi gitu ya. Jangan sampai di masyarakat ini ya seperti saya menebang pohon tadi, lebih praktis saya jual langsungan gitu daripada saya jual dengan buku dan lain sebagainya. Saya harus nyari sertifikat gitu kan, harus nyari SPT dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Jadi Mas Haris 3 pernyataan dan juga pertanyaan juga mungkin tadi masukan juga Pak Ikhwan, Pak Amin Fauzi dan Mas Imam Sapari. Langsung saja kepada Mas Haris untuk bisa menanggapi. Silakan Mas. Terima kasih Pak Joko. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Ikhwan, Pak Amin dan Pak Imam atau Mas Imam ini menarik ya. Artinya ini bisa jadi apa ya untuk masukan kita bersama juga untuk semua yang tadi disampaikan seperti Pak Ikhwan tadi sampaikan bahwa perlu ada pelatihan bagi masyarakat khususnya yang punya saumil ini. Jadi mungkin kebetulan di sini juga ada pihak manajemen, mungkin nanti kita bisa susun bersama bagaimana mungkin nggak kita melakukan misalnya pelatihan bagi masyarakat ini gitu kan, khususnya yang punya saumil ini mungkin nanti kita sampaikan atau kita catat kita sampaikan ke pihak manajemen. Kebetulan di sini juga ada pihak manajemen, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Kemudian untuk Pak Amin terkait dengan kurikulum penelitian ini sebagai dasar empirik untuk usulan kurikulum nanti coba kami tindak lanjuti. Jadi coba nanti kami bikin tulisan atau apa untuk disampaikan ke Pusdiklat terkait dengan revisi kurikulum khususnya terkait dengan batasan umur ini. Kemudian terkait dengan Pak Imam memang tadi yang kemarin disampaikan penyuluh juga banyak menyampaikan bahwa saat ini susah sekali untuk tahu potensi pohon di hutan rakyat ini. Tapi ada beberapa di kemarin seperti di dinas kemarin saya melakukan yang uji kompetensi penyuluh itu ada beberapa penyuluh yang menyampaikan di sana sudah mencoba ada semacam aturannya atau semacam juknisnya untuk melakukan perhitungan untuk perhitungan potensi pohon di hutan rakyat ini. Jadi mungkin bisa dikembangkan terus. Kemudian terkait dengan ya memang harapannya forum yang dulu Litluh itu Litlatluh peneliti, kemudian diklat, penyuluh ini bisa terus dikembangkan gitu kan, atau kalau enggak sebenarnya banyak yang kemarin sudah coba dikembangkan. Salah satunya di kemarin teman-teman di penyuluh Jawa Barat kemarin sempat beberapa kali menyelenggarakan webinar gitu kan terkait dengan kemarin sempat ada madu, mangrove dan sebagainya. Itu mungkin bisa juga kita adopsi untuk melakukan misalnya model webinar seperti itu, misalnya terkait dengan materi PUH dan sebagainya gitu kan. Itu bisa kita kembangkan untuk dalam rangka sosialisasi seperti tadi disampaikan bahwa untuk pengembangan, kalau sosialisasi lebih ke atau webinar ini mungkin lebih ke pengetahuan dan sebagainya, bisa kita kembangkan model-model seperti itu. Kemudian terkait dengan kurikulum di tingkat memang sejauh ini memang belum ada, mungkin nanti bisa kita sampaikan juga ke pihak manajemen. Mungkin tanggapannya sementara seperti itu Pak Joko. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Haris ya. Jadi menarik sekali gitu ya informasi-informasi, masukan-masukan yang sudah disampaikan tadi. Ya forum kita ini rasanya ya lebih berkembang gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita rasakan di sini aura-aura ataupun semangat-semangat untuk menindaklanjuti ya kegiatan penelitian ini dengan wujud nyata atau langkah nyata di masyarakat ya semakin besar gitu kan ya. Seperti tadi Pak Iwan sampaikan, hendaknya juga kita bisa menyasar masyarakat ya, pemilik saumil untuk bisa juga nanti dilihat gitu kan ya, respon mereka itu seperti apa sebenarnya kaitannya dengan PUH ini. Kemudian Pak Amin tadi ya, masih di lingkup kediklatan kaitannya dengan kurikulum, dan Pak Imam Sapari lebih kepada luas lagi tadi umum tadi ya, kaitannya dengan sinergitas antara penyuluh kehutanan, balai diklat dan juga
masyarakat. Nah, ini harapannya bisa kita jembatani nanti ke depannya. Baik, satu sesi lagi mungkin Bapak Ibu ya, karena waktu juga yang sudah cukup siang ini ya, mungkin satu sesi lagi. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu ya. Silakan. Tambahin Mas Joko. Oh ya, mumpung ketemu semua ya. Silakan Pak Anas. Pak Anas. Baik. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan selamat untuk Mas Haris yang sudah menyelesaikan studinya, studi pelatihan ya. Jadi artinya ketika ini sudah selesai, Mas Haris hanya satu jenjang lagi untuk menjadi Widaiswara Utama, satu diklat penjenjangan lagi ya. Ini kalau ini sudah selesai. Baik. Jadi kalau melihat dari pengembangan kapasitas judulnya, ini ada tiga poin yang saya tarik. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan kapasitas si penyuluh. Yang pertama itu, kemudian kegiatan PUHH-nya dan hutan rakyatnya. Jadi ketiga itulah yang kita harus kaitkan. Nah, pengembangan penyuluh di sini adalah kaitannya dengan kegiatan PUHH. Nanti kita lihat lagi permasalahannya. Kalau yang disampaikan di paparan tadi ini terkait dengan kebijakan PUHH-nya ya, yang menjadi penghambat. Nah, di sini tentunya ini menjadi domainnya untuk penyuluh nanti yang mungkin menyampaikan kepada masyarakat ya. Nah, kalau lihat dari paparan itu ada dua masalah yang disampaikan oleh Mas Haris. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan penyuluh, yaitu terkait dengan PUHH-nya. Dan yang kedua adalah strateginya seperti apa, kapasitasnya, strategi kapasitas apa yang akan dicapai oleh penyuluh. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dikaitkan dari 3 poin tadi, ada kapasitas penyuluh, ada kegiatan PUHH, dan ada HR di situ, mungkin bisa terjawab juga dari penelitian ini, mungkin ya, karena ini HR-nya kan belum di, jangan-jangan bagi para pengelola HR ini nggak perlu gitu kan, meskipun ini menjadi kebijakan gitu kan. Nah, tapi itu kan tidak sampai ke situ ya. Baik, jadi ada 2 masalah. Nah, kemudian di dalam tujuan yang sudah dipaparkan tadi, yang pertama adalah mengukur tingkat pengetahuan. Ya. Dan yang kedua kelihatannya saya tadi masih melihat masih dalam bentuk pertanyaan, Mas. Ya. Ini mungkin nanti bisa ditambahkan untuk mengetahui strategi mungkin ya. Karena di situ masih di dalam tujuan paparan tadi itu masih bersifat pertanyaan. Mungkin lupa Mas Harisnya. Nah, kemudian dikaitkan dengan manfaat, mungkin lebih spesifik kalau menurut saya, karena di sini yang dibahas Mas Aris itu, kalau lihat saya baca dari pertama di pendahuluan, itu ada petani, kemudian ada penyuluh, peneliti di situ, dan ada institusi, gitu kan. Nah, bagusnya kalau misalkan itu manfaat itu yang disebutkan itu, gitu. Artinya untuk petani apa, untuk penyuluhnya apa gitu ya. Kemudian peneliti mungkin bagi Mas Harisnya sendiri atau peneliti yang akan meneliti lanjutan ini yang belum dibahas di sini seperti hutan rakyatnya itu seperti apa. Nah, mungkin itu. Jadi untuk peneliti berikutnya adalah bisa mengembangkan penelitian yang Mas Haris ini. Mungkin ya seperti itu. Nanti bisa dicarikan. Dan untuk institusi apa gitu kan. Nah, itu manfaatnya. Kalau manfaat untuk institusi, saya pikir itu sudah disebutkan ya, sudah disebutkan. Lalu untuk lihat simpulan, nah ini sudah terjawab di pengetahuannya itu 71,13% ya, itu yang diketahui bahwa tingkat pengetahuan dari penyuluh itu terkait dengan PUHH itu sangat kurang. Ya. Dari hasil analisis Mas Haris itu 71,13%. Nah, itu sudah terjawab ya. Artinya analisisnya juga sudah. Nah, hanya untuk yang strategi pengembangan kapasitas ini ada 3 revisi kursil, model diklat blended,
Dan yang ketiga, sosialisasi pilihan pengembangan utama ini. Nah, kalau menurut saya, strategi pengembangan yang kapasitas penyuluh itu, mungkin yang sosialisasi itu, kalau revisi kursil model diklat itu kan strategi pengembangan diklat, arahnya itu ya. Tetapi masih ada kaitannya sebetulnya, masih ada kaitannya. Artinya di kursil itu harus direvisi dalam rangka untuk menunjang diklat yang bisa meningkatkan kapasitas si penyuluh itu. Nah, saya pikir itu. Ya, jadi dari rangkaian masalah, tujuan, manfaat, dan kesimpulan itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana yang sudah memberikan masukan yang luar biasa. Silakan, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Belum ada? Ya, langsung saja, mungkin langsung ke Mas Haris. Baik, terima kasih masukannya Pak Nana. Jadi tadi ada yang kelewat ya untuk di tujuan ini, ulang kata kerja aja istilahnya ya, untuk mengetahui, nanti ditambahkan untuk mengetahui strategi pengembangan kapasitas, kemudian tadi terkait dengan manfaat, nanti ditambahkan juga tadi manfaat bagi mungkin petaninya, kemudian penyuluhnya atau peneliti selanjutnya. Karena kalau di sini yang memang sudah ini ya, untuk yang institusi bisa kita ini kan bagi Pusdiklat untuk review kurikulum gitu kan. Nah, kemudian tadi memang benar sekali Pak tadi terkait dengan bagaimana mulai dari apakah penyuluhnya yang mau dikembangkan kapasitasnya atau terkait dengan PUH-nya atau hutan rakyatnya. Sebenarnya kalau dari PUH-nya sendiri sebenarnya permasalahan yang ada tadi dari peraturan yang lama. Kemudian setelah peraturan yang sekarang kan memang relatif apa namanya? Relatif sudah paling mudah gitu kan. Artinya mereka bisa dokumennya jadi fotokopi, diisi tangan, tulis tangan dan sebagainya gitu kan, relatif lebih mudah. Cuma memang di latar belakang masih mengacu pada aturan yang lama yang disebutkan di awal bahwa ada ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh peraturan-peraturan yang ada, kemudian dilakukan revisi-revisi, kemudian sampai pada peraturan yang saat ini. Kemudian terkait dengan memang agak susah sih, artinya di petani sendiri kemarin dari ngobrol atau wawancara terhadap responden itu memang petaninya sendiri kadang-kadang ya sudah antara si petani dengan si pedagang langsung, jadinya kadang-kadang penyuluh atau penyuluh mau melakukan penyuluhan sudah agak-agak susah gitu kan, karena mereka memang perlu didalami lebih lanjut, artinya di masyarakatnya sendiri jangan-jangan mereka memang nggak butuh gitu kan, seperti Pak Imam juga tadi sampaikan gitu, jangan-jangan memang benar nggak butuh mungkin belum peduli atau seperti apa gitu kan, artinya mungkin nanti perlu penelitian lebih lanjut di situ aja mungkin Pak. Kemudian terkait dengan tadi yang strategi tadi mungkin nanti ditambahkan Pak, artinya memang untuk strategi ketika pengembangan kapasitas antar penyuluh memang paling awal mungkin disosialisasinya, kemudian di diklatnya mungkin terkait dengan revisi kurikulum atau model pengembangan yang model diklat yang blended ini. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Joko. Baik, terima kasih Mas Haris. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya berakhir sudah gitu ya, waktu juga yang sudah membatasi kita. Namun demikian kami lagi-lagi di sesi terakhir ini ingin menyapa kembali rekan-rekan penyuluh yang mungkin baru bergabung beberapa menit yang lalu juga. Di sini sepertinya boleh moderator itu mengajukan ini ya, testimoni kaitannya dengan data penelitiannya Mas Haris ini. Data penelitiannya Mas Haris itu menyatakan bahwa respondennya itu kemarin yang diberikan kuesioner itu umurnya yang banyak mengisi itu ternyata lebih dari atau sama dengan 41 tahun gitu. Ada sekitar 73% ya. Jadi banyak yang sudah mempunyai berumur lebih dari 41 tahun. Saja. Namun di kesempatan kali ini ya, di webinar kita kali ini ternyata generasi mudanya ini yang banyak ini Pak ya. Ini penyuluh-penyuluh mudanya ini yang terlihat tampil gitu kan ya, dengan wajah-wajah yang masih muda gitu kan ya. Kemudian ada ya, kami juga
menyampaikan ada Mbak siapa? Mbak Arum ini. Mbak Arum itu kemarin sempat jadi bakti rimbawan, tenaga bakti rimbawan di kami, dan alhamdulillah beliau sekarang menjadi calon penyuluh kehutanan ini di Ciamis gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau juga bisa bergabung ya, bisa bersama-sama kita. Nah, di samping itu juga ya Bapak Ibu yang lain juga, baik yang bapak-bapaknya ini juga terlihat juga masih generasi milenial gitu kan ya. Bukan begitu Bu Nurul? Teh Nurul ini, nah ini termasuk generasi milenial atau bukan gitu kan ya? Ini generasi milenial ini ya. Ini yang bikin suasana di Balai Diklat kami juga ceria gitu kan ya Bu Nurul ya. Sehat Bu Nurul ya? Ya, alhamdulillah. Generasi kolonial. Oh, kolonial ya Pak ya. Nah, itu diprotes itu. Bu Nurul generasi kolonial. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami rasa kesempatan kita untuk diskusi kaitannya dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Mas Haris sudah cukup, dan sangat banyak sekali masukan tadi ya dari yang sudah disampaikan oleh pembahas utama maupun pembahas yang umum gitu kan ya. Dan ini harapan kami bisa menjadi pertimbangan nanti melengkapi dan juga menyempurnakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Mas Haris dan Mas Haris ya. Dan sukses sekali lagi, semoga saja tinggal lanjuti dengan pengiriman persyaratan-persyaratannya untuk memenuhi uji kompetensi di Widya Iswara Madya ini ya. Semoga saja nanti terus lancar. Dan kami tunggu juga, Bapak Ibu juga, kami informasikan juga masih ada juga kesempatan untuk kita bisa ikut webinar ini ya. Ada juga teman-teman Widya Iswara yang lain juga yang sama juga pada saat ini tengah melakukan kegiatan penelitian juga, sehingga nanti kita bisa informasikan. Ya mohon maaf juga karena kami menginformasikannya baru pagi ini tadi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu juga mungkin dengan kesibukannya masing-masing mungkin masih menyesuaikan ya. Nah, oleh karena itu nanti harapan kami ke depannya nanti kalau ada Widya Iswara ataupun nanti dari kami yang ingin menyampaikan kegiatan sosialisasi ataupun webinar-webinar gitu kan ya, nanti bisa kita sampaikan undangannya jauh-jauh hari gitu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala keikutsertaannya, masukannya yang luar biasa, semangatnya gitu kan ya. Dan kami harapkan kita juga ya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, yang memberikan kesehatan kepada kita dimanapun kita berada. Sukses buat kita semua Bapak Ibu. Kami tutup ya secara resmi dulu ini kegiatan ini. Sebelumnya mungkin ada Pak Kepala Balai nggak ya? Ada Pak Sena mungkin Pak. Kami Saya paling juga. Ya, iya Pak. Monggo Pak ditutup secara resmi dari instansi kita Pak. Pak Dimyati tadi ada ya Pak Joko? Pak Dim. Sambil menunggu Pak Dim deh. Mana Pak Dim? Ini saya tadi mencatat 3 hal. Ya, Pak. Di antara 2 rapat, tapi saya catat 3 hal nih Pak Joko. Ya Pak. Yang pertama batasan usia pensiun. Atau batasan usia peserta. Ya. Itu 40 tahun. Yang kedua, pernyataannya adalah, bisakah para pemilik sawmil terlihat menjadi peserta ya? Ya. Peserta PWH. Dan yang ketiga adalah manfaat pelatihan bagi alumni peserta. Itu yang 3 hal yang mendasar. Saya kira ini kaitannya erat dengan kurikulum. Ya. Kebetulan kan dalam 2 sampai dengan akhir bulan ini Pusat Diklat sedang merevisi ya, atau kurikulum yang kaitannya dengan GANIS. Saya kira ini yang PWH ini bukan untuk GANIS sebetulnya. Kenapa batasan usianya dipatok 40, padahal kan tidak harus sama persis ya antara pelatihan PWH dengan GANIS. Yang jelas kemarin itu dari Pusat Diklat kita dapat kabar untuk GANIS yang sedang dibahas kemarin itu adalah GANIS
kayu lapis, nanti akan dalam perbaikan juga untuk PKBR. Pak Imam mungkin yang hafal itu ada 5 dari hasil yang disampaikan oleh Pak Aris itu. Tapi yang jelas gini, di Peraturan Kepala Badan Nomor 27 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan kurikulum termasuk revisinya, kan kita melibatkan banyak stakeholder itu Pak. Biasanya kalau GANIS, ini saya nggak tahu nih PWA itu kenapa dikelompokkan ke situ. GANIS itu memang kita melibatkan eselon 1 PHL mungkin nanti. Saya kira nanti dikasih masukan saja Pak Aris, biasanya nanti dari Direktorat BIKPHH itu, Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan itu, terkait GANIS. Kenapa di usia 40 batasnya, padahal kalau saya kira bisa lebih dari itu, karena batasan usia pensiun saja untuk ASN itu 58. Atau fungsional biasa sampai 60, eselon 2 sampai 60. Nah, kalau GANIS itu mungkin pertimbangannya dia harus lincah di lapangan, itu tidak termasuk untuk PWH. Nanti kita kasih masukan lah Ibu Epi, biasanya yang dari BIKPH. Terus yang kedua, apakah para pemilik sawmill? Saya kira nanti diusulkan saja Pak Aris. Saya kira bisa, kalau pada dasarnya kan semua warga negara berhak untuk mengikuti pelatihannya. Kita saja sebagai ASN dipatok minimal 20 JPL per selama atau dalam jangka waktu 1 tahun kita wajib mengikuti pelatihan. Saya kira diusulkan saja, mudah-mudahan Pak Kepala Balai dengar ini. Para pemilik sawmill ya, karena memang kembali ke yang nomor 3, manfaat alumni pelatihan PWH di tingkat tapak. Kenapa tadi saya ikuti itu betul itu? Kenapa tata usaha hasil hutan itu semakin ke sini kita serahkan kepada para pelaku usahanya. Tidak lagi seperti dulu dokumen KI itu diterbitkan oleh aparatur. Karena itu tadi rente ekonomi yang tadi disampaikan Pak Aris, betul. Kita mengalami masa-masa dari dokumen KI diterbitkan secara ofisial. Itu catatannya banyak sekali, saya kira tidak perlu bahas di sini. Dokumen KI diterbitkan oleh para petugas kehutanan. Efeknya rente ekonomi yang sedemikian banyak sehingga para pemegang kebijakan di PHPL waktu itu menyampaikan lebih bagus. Nama yang sekarang itu kan malah secara online. Itu mengurangi dampak-dampak itu. Mungkin catatan saya itu Pak Joko, Pak Aris, mungkin pada saatnya akan kita bahas melibatkan, karena ini kan juga waktunya mepet gitu ya. Kalau misalnya kita rencanakan dengan lebih baik, kita bisa undang kawan-kawan dari PHPL untuk mengisi ikut serta dalam rembuk ini. Saya demikian Pak Joko. Kalau menurut mungkin Pak Dim, ada Pak Dim, jangan lupa setelah ini kita masih akan membahas draft kurikulum pendampingan UMHR. Tapi saya kira di kalangan terbatas ini bisa di-close dulu, nanti setelah ini baru kita bahas secara tersendiri. Demikian Pak Joko. Siap, Pak Kasih. Terima kasih atas informasinya. Setidaknya ini menjadi informasi juga bagi Bapak Ibu sekalian di luar Balai Diklat ya, bahwa ada beberapa kurikulum yang sudah atau yang sedang digodok saat ini ya, semoga saja nanti bisa ada informasi-informasi lanjutan untuk ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan di tahun ini gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa nanti yang khususnya yang Bapak Ibu penyuluh ya bisa nanti menunggu informasi lebih lanjut lagi untuk kita sharekan di media-media sosial. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti nanti, semoga saja. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Karena mungkin Pak Dim juga belum bergabung, Pak Kasih. Jadi ya saya rasa ini kita tutup saja Pak Kasih. Saya hubungi dulu ya Pak Dim, apa bisa dimandatkan lagi, ditutup atau sebentar Pak? Bagi teman-teman Bapak Ibu yang lain yang akan live dipersilahkan ya.
Tapi kalau mau tetap di sini ya kami sangat senang sekali sambil bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang lain yang ada di. Ya. Ya, mau ngopi dulu. Kopinya cuma terbatas di tempatnya masing-masing ini. Ya, makasih, izin live dulu Pak Joko. Iya, Pak Mas Iwan, ya siap. Ya, mau ke KTH dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joko. Iya, Pak. Saya kira Pak Kepala Balai sedang rapat dengan Pak Kepala Badan ya. Dan memadatkan kembali untuk menutup acara seminar ini ke saya, Pak Joko. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala waktunya, terima kasih atas segala perhatiannya. Seminar hasil penelitian tindak lanjut diklat kewilayasawaran berjenjang tingkat menengah dengan judul Pengembangan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dalam Kegiatan PWH pada Hutan Rakyat. Secara resmi atas nama Kepala Balai kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Untuk link-link absensinya yang sudah terkoneksi dengan link sertifikat ya Mas Aris ya kalau nggak salah, itu bisa langsung diisi dan bisa dapatkan sertifikatnya. Insya Allah akan kami infokan lagi kalau ada kegiatan-kegiatan sejenis seperti itu. Terima kasih. Dari saya moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan selama memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko. Oh. Ya gimana bisa dilanjutkan Pak kawan-kawan? Gimana Pak? Terima kasih. Yang itu yang draft. Oh iya iya ya. Ya. Atau yang ini Pak Sarma mau link yang ini? Link yang lain? Buat link lagi. Yang ini kita tutup saja dulu Pak linknya. Ya Pak. Nanti kita pakai link baru. Mas Sarma minta tolong di ini Mas Sarma.